Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang membahas segala sesuatunya mengenai merpati, khususnya merpati tinggian. Pagi hari ini tanggal 9 April tahun 2024, pagi hari ya. Video kali ini akan membahas mengenai bukan beberapa sih, sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berhubungan dengan merpati tapi tentunya tidak bisa saya jawab semua dalam satu video. Jadi beberapa saya pilih ya, prioritaskan dulu untuk saya jawab dalam video kali ini. Ini masuk kategori video tanya jawab episode yang ke-10. Silahkan disimak terus. Pertanyaan yang pertama, menurut Pak C penting tidak si piye cabut bulu ekor atau serit sayap? Ya, menurut saya tidak penting, karena saya tidak pernah melakukan itu. Kecuali cabut bulu ekor itu pernah ya saya lakukan, karena dengan tujuan bulu ekornya tumbuh lebih rapi, dan itu diawali dulu dengan bulu ekor yang terpantau rusak ya, ada banyak yang patah-patah, itu pernah saya cabut bulu ekor. Terus yang kedua, pernah juga merpati saya bulu ekornya tuh kena lem tikus, jadi agak susah untuk dihilangkan, akhirnya saya cabut bulu ekor. Ya karena alasan-alasan itu saya mencabut bulu ekor, bukan karena alasan yang menurut saya sih agak kurang jelas ya. Misalkan ada beberapa peternak yang melakukan cabut bulu ekor dengan alasan supaya dadanya mungkin badannya bisa mekar ya, lebih mekar, dadanya lebar, atau mungkin juga untuk melatih otot supaya lebih kuat ya. Itu saya tidak menyalahkan ya, jadi karena masing-masing peternak, masing-masing pemain merpati pasti memiliki alasannya sendiri melakukan itu. Jadi silahkan ya, kalau memang dirasa itu bermanfaat silahkan lakukan saja. Tetapi kalau ditanya pertanyaan itu ditujukan ke saya tidak pernah melakukan itu terhadap semua merpati saya. Dan apalagi serit sayap, itu saya sih sama sekali tidak setuju ya dengan serit sayap. Karena menurut saya yang namanya otot yang kuat, terus dada yang bidang ya, lebar, jantung, bodi yang besar, mekar, itu menurut saya lebih dipengaruhi banyak faktornya itu dari genetik ya, genetik dari indukan plus pelatihan ya. Jadi bukan karena cabut bulu ekor atau serit sayap. Dan faktanya semua merpati yang saya latih di panggung Karangwatu Muntilan, atau mungkin yang dilatih di lapak-lapak tomprang lain yang diadopsi oleh orang-orang lain, itu sama sekali tidak pernah melalui proses ini seperti cabut bulu ekor maupun serit sayap ya. Jadi selama indukannya itu memang indukan yang baik dan proses produksinya baik dari telur terus menetas terus piye itu tumbuh dengan sehat,
dan cukup nutrisinya, ya otomatis merpati itu ya tetap akan memiliki kualitas anatomi yang baik, otot yang baik, tulangan yang baik, ya, sesuai dengan genetik yang dia bawa dari indukannya. Pertanyaan kedua, ada yang menanyakan bagaimana pendapatnya Pak C mengenai merpati tinggian yang dipakai untuk bermain kolong. Ya, ini sebetulnya saya bukan ranah saya ya untuk menjawab, soalnya saya tidak pernah bermain kolong, jadi nggak tahu persis sebetulnya. Ya cuman dari apa yang saya pahami, bahwa merpati kolong, merpati tinggian tomprang, atau merpati ruman, ya itu kan basicnya sama-sama merpati MT atau merpati tinggian. Hanya dengan berjalannya waktu mulai banyak inovasi-inovasi, terutama di merpati kolong, ya, di mana dari basic awal merpati tinggian yang mencoba untuk mulai di crash, ya, dijodohkan, dimasukin daran-daran balap, ya, sehingga bisa menambah speed dan cc, yang setahu saya sih begitu. Dan di merpati tinggian pun, terutama merpati tinggian tomprang ya, yang untuk kompetisi pun juga dengan berkembangnya zaman itu juga mulai banyak dilakukan inovasi-inovasi, sehingga yang dulu merpati tinggian itu cenderung dilepasan nyumur, ya muter lama tinggi baru pulang, terus turun atas pala dengan cc yang tidak terlalu kencang, ya. Tetapi saat ini merpati tinggian, khususnya yang untuk kompetisi, yang merpati tomprang, kan sudah jauh berbeda. Jadi sekarang yang banyak digunakan untuk merpati tomprang di kompetisi itu adalah merpati yang di pelepasan tidak terlalu banyak muter, mungkin cuma sekali dua kali menentukan arah, habis itu dia harus langsung lurus jalur ke arah pulang, tapi terbangnya naik terus. Jadi sampai di lapak, sampai di kandang itu tetap burung full tinggi. Tuh. Jadi kalau pertanyaannya merpati tinggian apa bisa ya dipakai buat kolong, ya bisa saja, karena faktanya beberapa pemain kolong, ya baik itu kolong bebas ataupun kolong meja, yang ambil bahan di saya dan dilatih di kolong, ternyata juga mampu untuk bersaing. Ya karena memang merpati tomprang atau tinggian yang saya ternak ini kan sudah melalui proses modifikasi dari merpati tinggian jadul yang darah murni asli jadul, yang mulai kita modifikasi untuk bisa menambah speed, terus juga cc, dan bawahnya waktu masuk ke landasan ke betina juga sudah berbeda. Ya mungkin kalau yang merpati tinggian jadul itu posisi masih tinggi, dia sudah mulai buka sayap ya, untuk mengurangi kecepatan, ngerem. Jadi kalau tomprang sekarang yang untuk kompetisi, terutama yang saya pakai, itu kan beda ya. Jadi bahkan dia mungkin sampai jarak 1 meter dia belum buka sayap, jelap ya, makanya beberapa ada yang rawan cedera tuh. Dan kalau kita bicara merpati kolong pun kan setahu saya sih ada 2 ya, yaitu merpati kolong bebas dan merpati kolong meja.
Ya, kalau kita bicara kualitas, kalau saya ya tentunya akan bicara lebih baik di kolong meja ya, karena itu kan dituntut merpati yang kenceng ya, turunnya mau atas pala dan mau naik lambung, dan juga 1, 2, 3-nya baik. Kebetinannya pun dia harus nancep keras seperti itu. Dan di tomprang pun sama. Tomprang kita juga yang kita pakai adalah merpati yang stabil tinggi dan harus diusahakan yang luas ya. Luas itu dalam arti bisa turun dari berbagai sudut. Terus juga los atas baik 1, 2-nya itu harus benar-benar bagus, anteng, kenceng, bagus, dan ketiganya itu nggak boleh ngambang. Jadi harus benar-benar nancep dan kontrolnya bagus. Nah, disitulah kesulitan kita mencetak merpati tomprang yang benar-benar berkualitas, karena tidak bisa hanya asal kenceng, asal keras, tapi bagaimana merpati itu bisa stabil tinggi, kenceng, dan benar-benar bisa kontrol bagus pada saat mendarat dan tepat betina. Jadi kesimpulannya, merpati tinggian apa bisa buat kolong? Ya jawabannya silahkan dicoba saja ya, karena saya tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Berikutnya ada yang menanyakan, menurut Pak Jai penting tidak sih menggunakan babu loloh dalam peternak? Ya, penting atau tidak penting itu kan tergantung kebutuhan. Jadi kalau kita sebagai peternak besar yang memang mempunyai target kuantiti atau produktivitas, ya saya kira babu loloh itu sangat penting. Karena kalau kita hanya mengandalkan induk aslinya ya untuk meloloh sendiri PIA-nya, tentunya produktivitasnya akan terbatas, akan lambat. Terus yang kedua juga kasihan itu loh, induknya tanpa istirahat dia disuruh meloloh terus. Sedangkan kebanyakan indukan-indukan yang kita pergunakan ini kan rata-rata usianya sudah tidak muda. Ya, itu alasannya. Terus pada saat saya berkunjung ke rumahnya peternak besar Kohyap di Semarang ya, Kohyap pun juga mengatakan bahwa dia dalam peternak satu pasang indukan itu memiliki 5 pasang babuan loloh. Ya, jadi dan saya salah satu orang yang memiliki pemikiran tidak jauh berbeda dengan Kohyap, di mana saya meyakini bahwa babu loloh itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kualitas telur yang dia rami, yang anakan yang dia loloh. Jadi kualitas dari pian ya, itu ya tetap pengaruh utamanya adalah dari gen indukan bawaannya ya, bukan dari babu loloh. Jadi yang meloloh siapapun, menurut saya kalau telur itu memang berasal dari indukan yang berkualitas, ya dia akan menghasilkan pian yang berkualitas. Yang mempengaruhi itu bukan dari babu loloh, itu tidak akan mempengaruhi dalam hal genetik maupun fenotip. Babu loloh hanya mempengaruhi dalam hal perilaku keseharian di kandang saja. Sebagai contoh, ya, misalkan merpati tinggian kita diloloh oleh merpati pos. Ya, merpati pos yang kesehariannya tuh dia seneng keluyuran ya, ibaratnya sering
terbang ke sana kemari. Nah itu kemungkinan nanti perilakunya, perilaku dari anakan yang diloloh tuh sedikit banyak mungkin akan mengikuti. Tetapi secara kualitas genetik maupun fenotipnya sama sekali tidak akan mengikuti merpati yang meloloh atau merpati pos itu. Nah kalau di kandang saya juga tetap ada babu loloh, ada beberapa pasang, ada 5 atau 6 pasang, dan memang itu lebih banyak saya prioritaskan untuk telur-telur dari induan-induan yang tua, yang dimana dia masih produktif, tapi kalau suruh meloloh sendiri itu tenaganya sudah tidak sebaik burung-burung yang muda. Dan nyatanya burung-burung yang kita latih di Panggung Karangwatu Muntilan maupun yang dilatih di lapak tomprang lain yang hasil dari babu loloh, ya kualitasnya tetap baik, ya, kualitasnya tetap mengikuti gen di mana telurnya itu dihasilkan, yaitu gen dari indukannya. Jadi babu loloh penting atau tidak itu sesuai kebutuhan. Ya, jadi kita istilahnya jangan ikut-ikutan ya dalam melakukan sesuatu itu, jangan bermodal ikut-ikutan, tetapi kita harus didasari dengan kita tuh tujuannya apa dulu gitu loh. Tujuannya apa dulu, tentukan titik tujuannya, baru kita pikirkan prosesnya. Tuh. Yang berikutnya ini ada yang menanyakan, Pak J, penyebab piye kembung angin itu apa? Terus kira-kira bagaimana cara mengobatinya? Jadi jujur saja kalau saya ditanya penyebabnya, ini saya juga belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Karena memang kebetulan di kandang saya hampir bisa dibilang jarang sekali mengalami hal itu, walaupun pernah 2 kali saja selama ini. Jadi piye tahu-tahu temboloknya itu seperti balon, ya berisi angin, ya berisi udara. Dan saya sendiri sampai sekarang juga masih menerka-nerka ya sebetulnya penyebabnya itu apa. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara mengobatinya, nah mungkin saya bisa memberikan tip ya atau pengalaman yang selama ini saya pernah lakukan, walaupun saya tidak menjamin akan bisa berhasil 100%. Tetapi dari 2 kejadian di kandang saya yang mengalami masalah seperti itu, dan saya melakukan dengan cara saya, itu kebetulan 90% berhasil. Ya. Dari dua kali tetasan ada yang seperti itu, yang 3 terselamatkan, 1 meninggal. Nah, caranya seperti apa? Saya akan coba berikan tipnya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Nah, kebetulan di kandang saya nggak ada piye yang bermasalah dengan kembung angin. Jadi ini sebagai ilustrasi saja. Jadi misalkan piye Anda ini mengalami kembung angin, langkah awal yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengeluarkan anginnya itu secara pelan-pelan, yaitu dengan cara kita buka paruhnya, kita ganjel aja pakai jari gini, ya, buka, terus temboloknya ini kita tekan perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan, ya, itu supaya apa? Supaya anginnya keluar. Nah, setelah anginnya keluar, walaupun mungkin nggak bisa tuntas ya, tapi paling tidak 70% atau 80% anginnya bisa sudah keluar. Terus kita kasih Promak. Ya, ini yang saya lakukan. Jadi Promak ini obat sakit mah ya. Nah, Promak ini
kita bagi 4. Jadi ini kan tablet ya, ini kita bagi 4 jadi cukup segini ya. Jadi kita bagi 4, ini berarti berapa ya, 1/4 ya. Kita bagi 4, ini kita lolohkan. Ini nggak saya lolohkan ya, karena ini tidak mengalami masalah. Jadi ini hanya sebagai contoh aja, ilustrasi ya, kita lolohkan ya sampai benar-benar masuk ya, masuk ke tembolok. Setelah itu kita olesi temboloknya ini dengan minyak kayu putih. Kebetulan saya nggak punya minyak kayu putih ya, ini cuman sebagai contoh, anggap aja ini minyak kayu putih ya. Jadi ini kita taruh di jari ya, minyak kayu putihnya, terus kita olesin merata di temboloknya. Nah, ini lakukan sehari 2 kali, pagi dan sore atau malam. Nah, nanti coba dilihat perubahannya. Jadi yang saya lakukan sih 2-3 hari kempes ya, terus nggak kembung lagi. Cuman memang ada satu yang tidak tertolong. Jadi saya tidak menjamin 100% berhasil ya, tetapi itu bisa dicoba. Karena kalau masalah kembung angin itu didiamkan, itu nanti bisa akan semakin besar ya, semakin besar, bahkan sampai ke badan ya, sampai ke badan itu bisa kembung besar itu, dan itu bisa menyebabkan kematian. Dan kalau mau mencoba cara yang ekstrim, ada juga yang melakukan dia disilet ya, pakai cutter temboloknya supaya anginnya keluar, terus baru dijahit. Ada juga yang menggunakan jarum suntik, tapi saya nggak berani. Jadi saya lakukan pakai cara yang tidak ekstrim, yaitu tadi ya, buka paruhnya, tekan temboloknya pelan-pelan supaya anginnya ya 70-80% bisa keluar, kasih promak dibagi 4 ya, dilolohkan, terus diolesi minyak kayu putih di temboloknya. Ya, semoga berhasil. Oke, sementara begitu dulu video tanya jawab, episode tanya jawab ke-10 kali ini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, ditunggu aja video episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.